Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pratama Putra, NIM 80400379, kelas 08 PS4. Ini tugas satu saya, pemahaman ERD rekam medik. Pada contoh ERD rekam medik terdapat 5 entitas yang saling berrelasi, di mana dalam entitas tersebut terdapat atribut dari masing-masing entitas. Satu, entitas pasien. Yang kedua, entitas admin. Yang ketiga, entitas dokter. Yang keempat, entitas kunjungan. Yang kelima, entitas diagnosa. Relasi antara entitas pasien memiliki relasi terhadap entitas admin, yaitu relasi mendaftar. Entitas pasien juga memiliki relasi terhadap entitas kunjungan, yaitu relasi melakukan. Entitas admin melakukan relasi terhadap entitas kunjungan, entitas diagnosa, dan entitas dokter, yaitu relasi mengolah. Untuk kunjungan yang memiliki relasi dengan entitas diagnosa, yaitu relasi mendapatkan. Entitas dokter memiliki relasi dengan entitas diagnosa, yaitu relasi melakukan. Contoh kasusnya, pasien datang dan mendaftar pada admin. Admin pun mengolah data pasien, apakah pasien melakukan pemeriksaan oleh dokter atau melakukan kunjungan. Dokter yang memeriksa pasien akan melakukan diagnosa, apakah pasien harus dirujuk atau melakukan terapi. Pasien yang telah melakukan kunjungan akan mendapatkan hasil diagnosa atas penyakit yang dialami pasien. Pemahaman ERD penjualan. Pada ERD penjualan terdapat 5 entitas yang saling berrelasi, di mana dalam entitas tersebut terdapat atribut-atribut. Satu, entitas customer atau pelanggan. Entitas produk atau produk. Entitas employee atau karyawan. Dan entitas order details atau detail pemesanan. Entitas supplier atau pemasok. Relasi antara entitas customer memiliki relasi terhadap entitas employees dan entitas produk, yaitu relasi order. Contoh kasus, sebuah perusahaan akan melakukan pemesanan produk atau employee atau perekrutan karyawan, di mana perusahaan tersebut berperan sebagai customer. Jika customer memesan produk jika customer memesan produk, maka nantinya akan diolah dan ditampilkan data dari nama produk, detail pemesanan, dan data pemasok. Jika customer ingin merekrut karyawan, maka akan diolah dan ditampilkan data karyawan, nama, tanggal lahir, alamat, dan data tanggal perekrutan. Selanjutnya, contoh entitas. Lalu apa contoh lainnya dan lingkungannya? Lingkungan rumah sakit, entitas pasien, entitas dokter, entitas pegawai, dan entitas penyakit dan lainnya. B, entitas lingkungan pasar atau minimarket, entitas pelanggan, entitas penjual atau pegawai, barang atau distributor lainnya. Entitas adalah objek yang keterangannya disimpan dalam database, di mana objek tersebut disimpan dalam bentuk tabel atau data file atau penyimpanan data lainnya. Atribut adalah unsur-unsur elemen yang terdapat dalam sebuah objek atau entitas sebagai keterangan dan ciri-ciri entitas tersebut. Tugas 2 dari saya, tabel mahasiswa, karena atribut-atribut yang terdapat pada tabel mendefinisikan bahwa tabel tersebut adalah tabel mahasiswa dengan atribut key ID _mahasiswa. Sekumpulan kombinasi atribut adalah gabungan dari 2 atau lebih atribut yang mempunyai nilai karakteristik berbeda sehingga menjadi kunci data bagi sebuah entitas. DBMS memiliki komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau brainware, data. Pada gambar slide 9 terdapat 3 pengguna brainware atau DBMS dengan keperluan yang berbeda. Pengguna pertama adalah seorang personilia yang membutuhkan data file karyawan dan gaji sesuai keperluan. Personilia tersebut berada pada level external view
karena ia hanya membutuhkan satu bagian dari keseluruhan database. Pengguna kedua adalah customer service yang membutuhkan data pelanggan dan data pelanggan merupakan data inti dari database tersebut, sehingga customer service tersebut berada pada level conceptual view. Pengguna ketiga adalah seorang sales manager yang membutuhkan data atau akses stok. Sales manager tersebut berada pada level internal view. Slide ke-30, contoh ID MHS sebagai FK. Di sini ada tabel mahasiswa dan nilai. ID MHS relasi ke nama MHS VK. Nah, sedangkan di sini di nilai matkul matkul FK berelasi ke ID dosen atau ID dosen PK. Ke KD matkul PK. ID dosen relasi ke mata kuliah dosen mengajar. KD matkul relasi ke nama matkul. Pada tabel nilai ID MHS sebagai FK. Slide ke-31. Karena atribut nomor ruangan dan hari bisa sama pada setiap record atau barisnya, menurut saya jika hanya dua atribut, hari dan ruang, itu masih kurang untuk dijadikan composite key. Butuh satu atribut lagi seperti matkul _ID, maka tidak akan ada yang sama di setiap barisnya. Lalu kapan bisa dipakai custom composite key? Paling utama adalah ketika terjadi relasi antara tabel yang bersifat money to money, membutuhkan tabel penghubung yang dapat ada dari dua atribut. Misal atribut mobil _ID dan pelanggan _ID pada pelanggan sewa dari tabel dan tabel pelanggan. Karena seperti penjelasan pada slide 5, selebihnya tergantung kebutuhan pengembangan database. Ini tugas ketiga dari saya, Pak. Objek penting mahasiswa, daftar anggota perpus, penerbit, pengarang, meminjam, diterbitkan, menulis, dipinjam. Entitas dan data relationship. Buku diterbitkan penerbit, pengarang menulis buku, anggota minjem buku, buku ditulis pengarang. Penerbit memberikan buku mahasiswa, daftar anggota, buku dipinjamkan anggota. CRC, buku diterbitkan penerbit. B1 ke T1, B2 ke T2, T1 ke P1, T2 ke P2, one to one. Pengarang menulis buku, P1 ke R1, R1 ke B1, P2 ke R2, R2 ke B2 dan B3, one to many. Anggota minjem buku, A1 ke R1, R1 ke B1, A2 ke R2, R2 ke B2, dan seterusnya. Itu contoh one to many, dan ini one to one sama kayak yang pertama. Ini one to many ya. Ini tugas keempat saya, Pak. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tabel database hotel. Yang pertama, tabel login. Yang kedua, tabel pegawai. Yang ketiga, tabel master kamar hotel. Yang keempat, tabel check-in. Yang kelima, tabel master pengunjung. Yang keenam, tabel transaksi. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan relasi dari tabel database ini. Yang pertama, tabel login. Di situ ada username berrelasi ke pegawai di username. Yang kedua, tabel pegawai, ID pegawai relasi ke transaksi. Selanjutnya, master kamar hotel relasi harga ke transaksi. ID kamar ke check-in.
ID check-in relasi ke transaksi, dan ID pengunjung relasi ke transaksi. Mungkin begitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.